Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Heritage pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Engkau juga yang telah menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu, dan juga pimpinan-Mu sehingga kami semua boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, memuji dan memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, hadirlah dan bacalah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Untuk itu mari kita bawa pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Amin. Bapa, kami bawa pujian kami. Sebab kami tahu Tuhan, kuasa-Mu terbatas bagi setiap kami. Di saat kami percaya Engkau ada. Haleluya.
ini kami ingin mengatakan terima kasih buat hidup kami masing-masing. Karena sampai hari ini kami masih tetap ada atas izin Tuhan. Dan di minggu ini Engkau mengundang kami datang ke rumah-Mu untuk mendapatkan banyak hal. Baik itu kuasa, kasih, pengampunan, mujizat, ataupun dalam bentuk pengetahuan. Kami datang dengan siap lahir batin Tuhan, pikiran, jiwa, dan roh kami. Roh Kudus berkati kami, dan kami tak lupa berdoa, khusus untuk keluarga kami masing-masing. Dimanapun mereka berada yang mungkin saat ini tidak ada di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Kami siap untuk diberkati, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, setiap saya diundang acara doa, entah doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, itu saya rasakan ruangan itu auranya negatif. Selalu, saudara. Loh, bukankah orang berdoa cari Tuhan, Pak Pengki? Oke. Tapi yang saya rasakan aura, atmosfer, suasananya itu negatif. Kenapa? Karena sekian banyak orang datang ke tempat doa dengan tumpukan keluhan, tumpukan kekecewaan, tumpukan masalah. Lupa apa salah? Kita datang berdoa untuk mencari kelegaan? Enggak salah. Saya cuma ingin membalikkan proses berpikir. Saya ke gereja bukan untuk mencari bahagia. Tapi dengan bahagia saya datang ke gereja. Amin. Mulai dirubah mindsetnya. Ke gereja bukan untuk mencari bahagia. Tapi datanglah ke gereja dengan rasa bahagia. Di sini siapa yang sudah bahagia atau sedang mencari kebahagiaan? Saya jamin lebih banyak yang mencari kebahagiaan. Berusahalah. Bahagia itu tanpa sebab apa-apa, saudara. Saya dimanapun, saya mempraktekkan ini sudah bertahun-tahun. Bahagia itu apa sih Pak yang mempengaruhi? Yang pertama, Yesus berkata, damai sejahteraku aku serahkan kepadamu. Damai sejahtera enggak ada milik manusia. Dia cuman punya Tuhan. Kalau Anda mendapat damai sejahtera, engkau akan mengalami sukacita. Kalau engkau mengalami sukacita, engkau akan merasa bahagia. Dan kalau engkau merasa bahagia, hidupmu gembira dan senang. Amin. Jadi bahagia itu ditentukan oleh beberapa faktor. Saya melihat banyak kawan-kawan saya, hidupnya selalu dari luar ke dalam. Kenapa kita nggak pernah mulai hidup dari dalam keluar? Ya mulai dirubah, saudara. Kita mencari kebahagiaan kalau punya harta. Kita mencari kebahagiaan kalau suasana keluarga baik. Itu dari luar ke dalam. Kebahagiaan itu bukan faktor eksternal. Tapi kebahagiaan adalah faktor internal. Ada dua hal yang mempengaruhi rasa bahagia. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan sudah benar enggak? Hubungan kita dengan diri sendiri sudah baik enggak? Hubungan kita dengan orang lain bagus enggak? Coba periksa dulu saudara. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, maka kita bisa hubungan dengan diri sendiri secara baik, dan berakhir hubungan saya dengan orang lain juga baik. Setuju dengan pemikiran ini? Ya? Jadi yang pertama adalah faktor hubungan. Kedua, rata-rata orang tidak bisa bahagia karena faktor ekonomi. Kayaknya mukanya ekonomi yang berat semua ya. Saudara, kenapa kita harus khawatir dengan satu hari besok? Padahal 77 tahun Tuhan memelihara saya. Hidup dengan kecukupan. Tentunya bukan bebas dari masalah. Tapi kenapa saya harus khawatir dengan satu hari besok? Yang belum tentu lagi, saudara.
Syukuri yang sudah engkau jalani. Bukan resah dengan apa yang kau hadapi. Itu pemikiran-pemikiran yang saya coba balik, saudara. Jadi kalau yang pertama hubungan, yang kedua adalah rasa cukup. Cukup itu enggak ada matematikanya. Cukup itu soal rasa. Cukup itu olah batin. Cukup itu keputusan iman. Oke? Ya. Teman saya punya kekayaan begitu hebat, tapi dia merasa enggak cukup. Bukankah dia miskin? Saya hidup sederhana, tapi saya selalu bersyukur dan cukup. Bukankah saya orang kaya? Jadi sekali lagi, hidup cuma sekali, nikmatin, saudara nikmatin. Ya, hidup ini enggak ada matematikanya. Nah, kalau saya bicara cukup, yang pertama, standar cukup berapa? Iya kan? Buat saya cukup, buat Anda belum tentu cukup. Buat Anda cukup, buat saya ukuran duitnya belum tentu cukup. Setelah standar itu kita tentukan, yang kedua, kapan saya bisa berkata cukup? Standarnya enggak ada, saudara. Enggak ada standar. Cukup itu olah rasa. Cukup itu olah batin. Terus kapan saya bisa berkata cukup? Orang tidak bisa berkata cukup karena hidupnya enggak pernah merasa puas. Hidupnya menuntut. Enggak pernah puas, saudara. Ini kurang, itu kurang. Yang kedua, orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang itu jauh dari sumber kecukupan, yaitu Bapa di sorga. Amin. Orang yang selalu merasa cukup, hidupnya sangat dekat dengan sumber kecukupan, yaitu Allah Bapa kita, saudara. Kalau ngecek orang bisa bersyukur, dia dekat dengan sumber. Yang ketiga, kita selalu merasa tidak cukup karena kita mikirin apa yang belum kita miliki. Ini belum punya, itu belum punya. Mulai ngelihat apa yang sudah engkau miliki, usahakan, kembangkan, engkau akan jadi orang hebat. Amin. Semua pengusaha sukses mulai dari titik nol. Mulai dari dirinya sendiri. Ya, berapapun modal yang ada, mulai usaha. Nanti akan berakhir dengan kecukupan. Bukan dengan doa terus duit turun dari langit. Itu ngimpi, dan banyak orang Kristen omong kosong, saya bilang, saudara. Berdoa dan bekerja, ya. Dan yang terakhir, kebenaran itu ada 3, saudara. Benerku, benermu, dan benernya Tuhan. Bener kan? 3 kebenaran yang kita anut. Tapi buang kebenaranku, kebenaranmu buang dulu, masukkan kebenaran Tuhan. Maka dia menjadi sebuah kebenaran dalam hidupmu dan Anda bahagia. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan 2 kata, saudara. Flow and flowers. Saudara sering dengar teman ngomong gitu, udahlah hidup ini nge-flow aja, bener kan? Padahal dia ngomong gitu nggak ngerti artinya flow apa, dia nggak tahu, saudara. Saya ingin menjelaskan dulu apa arti kata flow. Flow itu Anda terserap, menyatu dengan pekerjaan Anda, sehingga Anda nggak kenal waktu, Anda nggak bingung dengan bayarannya, tapi waktu Anda mengerjakan pekerjaan itu, muncullah makna dan rasa bahagia. Orang yang di titik flow, dia bekerja dalam kebahagiaan. Dan saya sudah ada di titik itu, saudara. Apapun yang saya lakukan, saya akan mulai dengan rasa bahagia. Saya berkhotbah karena saya bahagia, saudara. Bukan ngejar amplop minggir dulu, nggak ada gunanya buat saya. Yang penting hidup saya bermakna, menjadi berkat untuk ratusan orang setiap hari Minggu. Amin. Ya.
Kenapa Pak Pengki menggabungkan kata flow dengan flowers? Gini ceritanya. Satu hari saya retreat di kebun teh, saudara. Udah lama. Saya lihat apa sih bagusnya kebun teh ini? Hijau semua, ya memang seger. Tapi waktu saya mulai jenuh dengan situasi itu, ada satu petak kebun teh muncul bunga matahari, saudara. Cuman satu, tapi hamparan itu jadi indah. Orang yang ngeflow, hidupnya selalu dalam keindahan, saudara. Walaupun cuman satu bunga di tengah 50 hektar daun teh. Cobalah berbahagia. Amin. Ya. Ayo berbahagia. Kita budayakan GBI Rem ini adalah masyarakat yang berbahagia. Jangan khotbah isinya dosa, menghakimi, neraka, surga. Ngapain gua ngomong begitu? Mendingan saya ajak Anda bahagia. Menghadap Tuhan dengan bahagia. Saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau anakmu menghadap Anda dengan menangis, sambil menghadap Anda dengan ketawa ketiwi dan lucu, senang mana Bu? Senang yang tertawa kan? Temehek-mehek, lucu. Kita terhibur, tapi jangan datang anak-anak setiap datang nangis. Ini jengkel juga, saudara. Nah itulah kita menghadap Tuhan cuma nangis, keluhan, tumpukan sampah persoalan. Mulai hari ini datanglah dengan bahagia. Karena kalau Anda bahagia, ujungnya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu punya Tuhan. Jadi orang bahagia adalah orang yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Saudara datang ke tempat ini bahagia, jangan dengan tumpukan persoalan. Nanti aura gedung atmosfernya jadi negatif, saudara. Baik, kita akan bangkit berdiri. Tolong bukain saya Lukas 24, Yohana. Ayat 13 sampai 16. Lukas 24. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira berapa jauhnya saudara? 7 mil. Saudara taruh di memori Anda ya. Karena ini menjadi inti persoalan kita. 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yang terakhir kita loncat ayat 28 sampai 33. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Terakhir, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lanjut satu ayat lagi. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Satu ayat lagi 33. Perhatikan, kita baca rame-rame ya. 2, 3. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Amin. Silakan duduk. Kita akan menelaah sebuah peristiwa yang dialami oleh 2 orang murid. Kemarin, beberapa hari yang lalu saya ke Surabaya. Saya berkunjung ke satu anak muda. Dia punya bengkel sepeda motor, saudara. Dia seorang pembalap. Ramai sekali yang ngantri untuk di-upgrade, ya. Karena saya belajar dari dia. Sekarang ini banyak orang mengeluh, Pak Pengki, usaha saya sudah mentok. Doa mentok. Semuanya mentok. Kenapa kok gini-gini aja hidup ini? Saudara sedang berpikir ke situ? Pokoknya mentok deh Pak. Banyak sepeda motor dibawa ke situ karena sudah mentok, saudara. Nggak bisa lari lagi. Supaya sepeda motor ini bisa lari lebih cepat. Yang pertama, upgrade mesinnya. Pikiran Anda di-upgrade, jiwamu di-upgrade, kepandaian dan pengetahuanmu di-upgrade menjadi lebih luas. Yang kedua, setelah di-upgrade, dia setting mesin itu dengan baik. Apa artinya? Kita harus men-setting kehidupan ini. Karena banyak kali hidup kita loncat-loncat, nggak punya tujuan, nggak punya arah. Setting, fokus dengan benar. Dan yang ketiga, pembalap itu motornya akan bisa menang. Tergantung drivernya. Kepribadianmu ikut menentukan Anda sukses atau gagal. Amin. Ya, setting, upgrade hidup ini. Sehingga lari ekonomi saudara tambah kencang. Lari iman saudara tambah kencang. Nah baik, kita akan mulai. Pada hari itu juga 2 orang murid, Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya bukan seorang teolog. Jadi saya enggak terlalu prinsip murid itu namanya siapa. Ya, yang penting pokoknya ada 2 murid. Kalau mau tanya namanya, nanti tunggu pendeta Julius Parapat. Memang bidangnya teologi, saudara. Saya kan praktisi orangnya. Nah, kenapa hari itu mereka pergi ke Emmaus dari Yerusalem? Karena tempat tinggal mereka di Emmaus, saudara. 1 mil kira-kira berapa kilo, saudara? 1 mil laut itu 1,6 kilo. Jadi kalau 7 mil kita hitung, kira-kira berapa? Sekitar 13 kilometer. Itu kalau jalan dari Hotel Ciputra 13 kilo sampai mana Bu ya? Saya ini orangnya selalu jalan. Saya dari CL kemudian harus ke CP. Saya jalan kaki, saudara. Saya nggak mau naik taksi. Mumpung kaki ini belum stroke. Amin. Saya jalan kaki. Siang pun saya jalan kaki. Saya minimum jalan kaki 1 hari 10 sampai 20 kilo. Mau jam 1 siang, pagi, malam, saya jalan kaki. Emang gak punya duit Pak? Mau ngeluarin dompet? Banyak mana duitmu sama duitku? Karena niat saya bersyukur dengan kaki ini. Saudara beli sepatu 5 juta. Itu siang malam dilihat. Waduh, pakai kakinya ditaruh cermin. Sepatu 5 juta dilihat terus. Saudara pernah ngelihat kakimu sendiri yang harganya miliaran? Bersyukurlah dengan kaki Anda. Saya enggak tega ngelihat Pak, paha saya gede. Enggak gitu hidup itu, syukuri. Ini kendaraan, amin. Rawat kendaraanmu.
supaya Anda bisa mencapai tujuan. Oke, kenapa mereka balik ke desanya? Karena mereka kecewa, saudara. Yesus yang disanjung-sanjung mati tanpa ujung pangkal. Mereka dikejar-kejar tentara Romawi. Itu kondisinya. Naik lagi ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa yang dipercakapkan? Ada yang ngomong mayat Yesus hilang. Ada yang ngomong Yesus bangkit. Ini orang dalam keadaan bingung. Berjalanlah kaki dengan bahagia, bukan dengan kebingungan. Amin. Ya, kondisi mereka bingung. Oke, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Namanya jalan sama temen ya, sahabat, bertukar pikiran mulai dari keluarga, ya, mulai dari ekonomi sampai semuanya. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Apakah mereka berdoa supaya Yesus bersama mereka? Enggak kan? Enggak pakai doa loh. Tuhan mendatangi Anda, menyertai Anda. Jadi kalau saudara diberkati, jangan terlalu sombong. Ini doaku, ini imanku. Kadang-kadang saya diberkati, saya juga sedang lupa Tuhan, saudara. Hidup itu semuanya anugerah Tuhan. Berdoa baik ya. Tapi jangan sombong dengan doamu. Jangan sombong dengan imanmu. Ini mereka enggak doa, saya percaya iman mereka hancur saat itu, saudara. Tapi Yesus mendekati mereka. Lalu berjalan bersama mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tahu Pak Paulus sama kenal dengan Pak Paulus itu beda, saudara. Setuju enggak? Ya. Saya tahu kok presiden saya Jokowi. Apa saya kenal? Enggak kok. Saudara, dengarkan. Kunci orang berhasil bukan berapa banyak orang yang Anda kenal, tapi berapa banyak orang yang mengenal Anda. Amin. Sekali lagi, kunci keberhasilan bukan berapa banyak orang yang mengenal, berapa banyak orang yang Anda kenal, tapi berapa banyak orang yang mengenal saya. Oke, ini tahap pertama. Jadi ada sesuatu. Nanti kita akan ketemu sesuatu itu apa, ya? Kita naik lagi ayat. Bukan 17, langsung ayat 28, Yohana. Ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Seberapa jauh? 13 mil. Tapi kalau langkah demi langkah, Anda akan sampai ke tujuan. Hidup jangan suka mengeluh. Hidup jangan putus asa. Jalani aja. Setuju? Ada gunung, ada lembah, ada datar. Jalani aja, saudara. Sampailah. Nah, perhatikan. Kelakuan Tuhan Yesus gimana? Ia di sini huruf besar. Berbuat seolah-olah. Hendak meneruskan perjalanan. Ini salah satu gaya Tuhan yang saya pelajarin. Tuhan itu gayanya seolah-olah. Kayaknya tidak memberkati saya, itu gaya dia, saudara. Tapi hatinya ingin memberkati saya. Gayanya seolah-olah jauh dari Pengki. Padahal dia kangen sama Pengki, Bu. Gaya Tuhan itu seolah-olah. Jadi waktu Anda belum diberkati, ingat omongan saya. Tuhan sedang bergaya. Amin. Biarin aja dia puas dengan gayanya. Ntar dia balik, nih Pengki, gue berkati. Oke. Tapi nunggu orang gaya kan bisa lama, bisa sebentar, saudara. Ya, oke. 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam.
Lalu masuklah ia, Tuhan Yesus, untuk tinggal bersama dengan mereka. Saudara, kalau saudara didekati orang-orang yang enggak Anda kenal, curiga enggak? Ini kan muka-muka curigation semua, saudara. Apa curiga? Apa curiga? Yesus di sini mereka enggak kenal, saudara. Tapi mereka mau meminta, teman, kamu jangan jalan terus. Ini daerah rawan. Kayak jembatan 5, jembatan 2, Priok itu kan rawan, saudara. Ayo malam ini tinggal bersama kami. Hebat enggak, saudara? Memberikan tumpangan. Kalau saudara kan ngusir orang yang numpang di rumah Anda. Siap memberikan tumpangan kepada yang enggak punya. Berarti engkau memberikan tumpangan kepada aku. Hidup itu harus punya kepedulian. Orang bahagia itu selalu peduli dengan orang lain. Saudara peduli? Kadang-kadang saya duduk di depan jemaat itu ngeloyor aja sampai saya tegur. Pagi bu, baru dia nengok. Mbok nengok dikit. Emang muka saya menakutkan? Emang kalau nyapa Pak Pengki haram jadah begitu? Enggak bu. Mari kita tegur sapa. Saya dan Anda itu sama. Saya orang rusak. Ya, Anda lebih rusak. Cuman itu aja bedanya. Cuma saya punya kesempatan naik mimbar kan gitu aja. Ya. Seolah-olah. Lalu masuklah mereka bersama mereka. Mereka belum tahu loh kalau Tuhan. Belum tahu, saudara. Sama seperti kita berdoa, Tuhan berkati rumah ini. Tapi Tuhannya enggak disuruh masuk. Berkati dari mana? Kehalang tembok rumahmu yang tinggi-tingginya 10 meter, saudara. Undang dulu Yesus masuk ke rumahmu. Nah, mengundang itu harus kenal dulu. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Orang bahagia itu hebat ya, punya kepedulian, disuruh nginep, tamunya dikasih makan. Ini enggak, sudah masuk dikasih tumpangan, dikasih makan. Yang aneh lagi, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya. Saudara, kalau ada tamu datang, yang mempersilahkan makan tamunya atau yang punya rumah? Pasti yang punya rumah. Tapi kali ini yang Alkitabiah, saudara. Ya, jadi nanti kalau saudara bertamu ke rumah orang, saudara yang mempersilahkan, mari bu, mari bu, mari bu. Itu saudara dianggap enggak punya aturan. Makanya kalau menelaah Alkitab, cara berpikirnya harus berpikir secara Timur Tengah, saudara. Enggak bisa diterapkan di Indonesia. Orang di sana itu tamu kehormatan. Tamunya yang mempersilahkan. Tamunya yang nyendok dulu. Ya, saudara kalau mempersilahkan orang makan, ngambil ikannya, saudara nyendokin tamu dulu kan? Saudara bayangin, saudara ngambil ikan, saudara nyendok ke piringmu dulu. Gue banting itu orang saudara. Tapi perhatikan, memberikan kepada mereka. Sampai di sini mereka tahu itu Tuhan? Belum tahu, saudara. Aneh ya? Naik lagi ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jalan bareng, nginep bareng, makan bareng. Tapi enggak tahu siapa yang bareng Anda. Saudara terima gaji, saudara enggak tahu siapa yang memberkati. Saudara napas, saudara enggak sadar napas itu dari dia. Saudara punya keluarga, saudara enggak sadar anak-anak itu milik Tuhan. Amin. Hidupmu hari ini kecukupan. Anda bilang saya hebat, engkau enggak sadar bahwa rasa cukup semuanya dari Tuhan. Makanya hari ini melek bro, melek.
Amin. Supaya hidup bisa ngucap syukur. Mbok yang melek dikit gitu loh. Ya. Bahwa semua ini berasal dari Tuhan, bukan dari kehebatan Anda. Memang Anda usaha, Anda mengembangkan pekerjaanmu, Anda cari duit, bagus, Anda bukan orang malas. Tapi walaupun Anda usaha, kalau bukan Tuhan memberkati, bisa punya banyak uang. Seret usahamu. Hidup itu bukan hukum. Melek itu artinya sadar diri. Amin. Saya ke gereja bukan karena hukum, bukan karena wajib. Tapi sadar, saya mau mendengarkan firman itu. Setuju? Sudah sadar diri saudara? Ya. Nah ayat 32. Kata seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Di tengah jalan semangatnya ada, di tengah jalan sukacitanya ada, di tengah jalan kegembiraannya ada, di tengah jalan hidupnya penuh dengan semangat. Bukankah hidup ini perjalanan? Perjalanan ke kantor, perjalanan cari uang, semuanya perjalanan. Tapi bisakah Anda dengan penuh semangat menunjukkan engkau orang bahagia? Ya. Ayat yang terakhir, 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Emmaus tadi berapa kilo saudara? 13 kilo ya. Waktu mereka sadar diri, matanya terbuka, lalu bangunlah mereka. Enggak ada jeda untuk istirahat. Balik ke Yerusalem. Berarti total jalannya berapa kilo? 26 kilo. Capek mereka? Enggak. Inilah yang saya sebut flow itu ini, saudara. Terserap dalam perjalanan, menyatu dengan pekerjaan, ya, nggak mikir akibatnya, pokoknya senang, happy, saudara. Saudara mau hidup seperti itu? Berangkat gereja, flow, pulang gereja, flow, istri marah-marah, flow aja. Memang sudah begitulah perempuan diciptakan untuk marahin laki. Ya kan, flow aja saudara, berhenti sendiri. Ya, belajarlah nge-flow. Sekarang sudah ngerti ngomong, wow pokoknya urip nge-flow aja Pak Pengki. Nge-flow itu apa toh Mas? Nge-flow itu menyatu dengan waktu seketika itu. Gak mikir, pokoknya senang. Saya khotbah ini happy loh saudara. Saya kalau cari duit secara sekuler, lumayan gede. Tapi untuk kebahagiaan, saya milih melayani, saudara. Aneh kan? Jadi saya melayani bukan untuk cari duit, saudara. Enggak ada dalam otak saya. Saya melayani karena panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya happy, saya bahagia. Saudara mau nge-flow hari ini? Ya, siapapun yang khotbah bisa nge-flow. Ya kalau Pak Pengki yang khotbah lama rasanya cepat. Kalau yang lain khotbah cepat rasanya 2 tahun. Pokoknya nge-flow aja. Ya. Sekarang gimana caranya kita bisa nge-flow? Oke, puterin multimedia saya. Hidup itu indah. What is a wonderful word? Ya. Jadi ngerti maksud tema saya, flow adalah terserap. Jadi waktu bunga matahari itu muncul di tengah hamparan kebun teh, mata saya cuma terfokus kepada bunga matahari. Yang kecil satu, enggak kepada hamparan tehnya. Itu flow. Ya. Yang pertama, caranya gimana? Klik. Hidup itu bukan untuk kaya. Tapi hidup itu punya tujuan menjadi sesuatu.
jadi dokter, jadi hamba Tuhan, jadi insinyur, jadi maling, jadi rampok, terserah Anda. Ya, kalau Anda sudah menjadi, maka Anda memiliki sesuatu. Benar? Ya, memiliki uang, memiliki segalanya, dan setelah memiliki, Anda menikmati. Muncullah makna. Hidup ini kadang-kadang saya melihat banyak orang tidak menemukan makna. Dianggap duit itu makna. Enggak, saudara. Ya, duit itu cuma lewat. Sebentar di kantongmu, lama di kantong orang lain, bener? Duit gajian datang, selesai. Hidup itu seperti ini, menemukan makna. Naik lagi satu, klik. Kita baca rame-rame. 2, 3. Bahagia itu membuat orang lain merasa penting. Kita jujur, kadang-kadang kita nuntut orang lain supaya ngelihat saya ini orang penting, yang punya banyak kepentingan. Ya. Coba buat orang lain jadi penting, praktekin di rumah. Ibu-ibu bisa membuat suamimu penting. Pak, kalau nggak ada kamu itu sepi banget. Nah itu suami bergairah, saudara. Jangan ngomong, Pak, mendingan nggak ada kamu, gue lebih damai. Gue punya istri gitu, gue cekik. Ya. Apa artinya membuat orang lain merasa penting? Caranya gini, klik satu lagi. Orang lain itu menjadi penting, merasa penting, kalau Anda menerima dia apa adanya, kelebihan dan kekurangan, acceptance. Kemudian Anda memberikan apresiasi. Wah, kamu itu orang hebat loh. Kalau ada kamu itu komunitas kita jadi meriah. Ya. Yang ketiga, Anda menunjukkan kekaguman kepada orang itu. Saya sering kali kalau di luar sana, kalau sudah bubaran, saya selalu kadang-kadang saya iseng aja Bu, ngomong sama ibu-ibu. Gila Bu, setelannya keren. Mulai dari sepatu sampai baju. Itu kebaktian 4 kali sebulan dipakai terus Bu. Berikan rasa kagum, pujian. Yang keempat, apa? Approval. Apa artinya approval? Berikan persetujuan terhadap dia. Jangan protes, jangan nentang terus. Ya. Protesnya nanti, tapi setuju dulu dengan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah attention. Berikan perhatian. Kok 2 minggu ini nggak kelihatan di gereja? Gitu aja berbunga-bunga indah, kayak bunga matahari di kebun teh, saudara. Ya. Kok 1 bulan Bu, Ibu nggak kelihatan? Seneng kan? Wah, Pak Pengki merhatikan saya. Padahal enggak, cuma kepingin ngomong gitu aja saat itu. Udah, selesai Bu. Nah, pada saat Anda melakukan ini terhadap orang lain, orang itu merasa penting. Dan waktu Anda membuat orang lain penting, Anda orang bahagia. Ya, oke, klik lagi. Tadi saya cerita tentang bengkel anak muda di Surabaya. Ya. Hidup ini kadang-kadang mentok loh. Aduh Pak, mentok Pak. Saya mau usaha apa nggak bisa mentok. Boat itu adalah perahu, kemudi, kendaraan Anda. Kendaraan itu harus berisi apa? Belief. Keyakinan yang benar. Bahwa Tuhan menyertai aku. Jangan punya keyakinan yang salah. Yang kedua, assertive fairness. Apa artinya asertif? Asertif itu artinya hidup ini punya prinsip yang kuat, tegas Bu, ya. Dan yang ketiga, optimisme. Orang harus optimis dan kemudian hidup itu adalah kepercayaan. Tuhan mempercayai Anda, gunakan kepercayaan itu, maka kendaraan Anda akan hebat. Kita naik satu lagi. Saudara, salah satu pembalap yang terkenal namanya siapa? Schumacher kan? Formula 1. Seandainya hari ini saya bertanding dengan Schumacher, saya menang atau kalah? Saudara?
menghinakan kalangan. Berani taruhan, saya akan menang. Lu kok bisa Pak Bengki? Dia naik bajai, saya naik Toyota. Menang mana? Walaupun ngedrive-nya pinter, kalau kendaraannya bajai, saya ngedrive biasa aja, tapi kendaraan saya Toyota, ya pasti menang saya. Kendaraan itu adalah kehidupanmu, saudara. Jadi fast, cepat, ya. Hidup itu harus cepat mengambil keputusan. Ini ada sedikit keliru ya, bukan fokus, ini fokus. Jadi kita harus fokus kepada tujuan secara total. Yang ketiga, hidup ini jangan males, jangan suka menunda. Itulah ilmu teknologi, speed. Dan yang terakhir, time management. Hidup ini harus punya target waktu, saudara. Di sini siapa yang belum menikah? Kapan Anda mau menikah? Kasih target. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, terserah. Nggak boleh begitu, saudara. Setiap perempuan dilahirkan cantik. Cuman sayang banyak perempuan tidak bisa menampilkan dirinya secara menarik. Itu kendaraannya salah, saudara. Amin. Saya itu kalau ngaca, saya ini sadar. Saya ini enggak ganteng mas, enggak. Tapi orang bilang Pak Bengki itu good looking, tampilannya enak, oke? Umur 77, kayak gini, umur 40, Anda ngelihat saya guling-guling dulu. Ini rumah Tuhan, bukan rumah sakit. Amin. Puaslah dengan dirimu, berpakaian bukan untuk pamer. Berpakaian untuk saya puas terhadap batin saya. Amin. Kalau Anda gak puas dengan dirimu, gimana Anda bisa memuaskan pasanganmu? Oke, setelah fast naik lagi apa? Klik. Nah, saudara, orang bahagia itu nular, percaya nggak? Nular kan? Gimana Anda bisa menularkan yang positif? Ya, itu namanya persuasif. Artinya mempengaruhi, meyakinkan. Anda harus punya kekuatan secara pribadi. Bisa suaramu. Ada orang tergila-gila sama penyair, sama penyiar radio. Ada karena volume suaranya bagus. Ada orang tertarik karena rambutnya. Saya ngelihat rambutnya Pak, saya nggak bisa tidur. Ada cewek tertarik karena uang. Saya ngelihat uangnya nggak bisa tidur Pak. Loh, iya kan? Itu personal power. Anda punya kekuatan. Yang kedua, posisi Anda. Yang mempengaruhi saya adalah orang dekat, orang banyak, dan orang yang punya kuasa. Bener gak? Iya kan? Nah, posisi Anda apa? Kalau Anda punya posisi, pengaruhmu makin gampang, saudara. Yang ketiga apa? Penampilanmu, kinerjamu, performance. Politeness itu artinya apa? Hidup itu punya etika, sopan santun. Setuju? Ya, biar Anda orang gak punya uang, tapi kalau sopan. Ayo, ibu-ibu kalau kedatangan pacar anakmu, terus orangnya sopan banget, seneng duluan gak? Ya, makanya kalau bawa pacar laki, walaupun di luar kurang ajar, begitu datang ke rumah Anda, suruh sopan 1 jam. Tapi saya ingatkan, bagi perempuan, ingat ya, orang laki yang terlalu sopan, itu kurang ajar banget. Duh, bener. Sopan, sampai overacting sopannya. Itu kejam sama istrinya. Jangan cari laki yang terlalu sopan. Cewek itu seneng laki yang sopan, tapi brutal kayak saya gitu. Ngomong seenake. Cewek itu gak seneng laki-laki yang duna apa-apa. Iya, kayak sapi ditulup gitu. Saya males lihat laki begitu. Laki itu harus menunjukkan gua laki banget. Amin. Ya. Oke, naik lagi. Problem itu harus kita lakukan 3 hal. Kenali problem Anda, akui itu memang problem saya. Yang ketiga, atasi. Gampang aja kan? Kenali, akui, atasi. Kita naik lagi. Speak. Hidup
itu sekarang bukan karena Anda. Hidup sekarang adalah kecepatan, saudara. Kunci hidup sekarang siapa cepat, siapa dapat. Jangan malas, jangan menunda. Itu tergantung kepribadian Anda, kendaraan Anda, dan mesin Anda. Ya, kita naik lagi, kita mau selesai. Kita baca. Satu hal yang penting, disiplin. Disiplin itu isinya apa? Yang pertama, hidup penuh dengan keteraturan. Yang kedua, hidup dilandasi konsisten, continue terus, jangan putus asa. Yang ketiga, komitmen kepada tujuan secara total. Yang terakhir, sabar mas, sabar. Orang sabar itu bukan begini, ini sesek ngelus dada, saudara. Ya, sabar itu artinya di tengah situasi saya harus marah, saya tetap bisa mengendalikan diri, ya. Dan yang terakhir kita klik lagi dan kita selesai, ya. Perhatikan, kalau Anda ngeflow, Anda punya keindahan dan hatimu bahagia. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Ajari kami untuk membawa kebahagiaan di gereja ini. Kami datang bukan membawa aura-aura negatif, tapi kami datang dengan bahagia. Kami bekerja dengan bahagia. Kami melayani dengan bahagia. Apapun yang kami kerjakan, kami adalah orang-orang yang bahagia. Berkati anak-anak-Mu, kami serahkan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati? Amin. Silakan duduk.